Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaini dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2018. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fisika modern, di mana ada pun materi yang akan saya bahas, yaitu spin inti dan energi ikat inti stabil. Terlebih dahulu, kita perlu ketahui apa-apa saja yang harus kita ketahui dalam materi tersebut. Teori tentang atom pertama kali dikemukakan oleh Dalton bahwa atom bagian terkecil dari suatu zat atau materi yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Di tahun 1897, Thomson menemukan elektron sebagai bagian dari atom yang bermuatan negatif, di mana Thomson mengemukakan bahwa atom terdiri dari suatu bola yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron-elektron. Akan tetapi, model atom Thomson tertolak ketika Geiger dan Marden melakukan eksperimen dengan menggunakan zat radioaktif. Nah, kembali pada materi awal, yaitu spin inti, di mana spin inti perlu kita ketahui bahwa spin inti atau momentum sudut total adalah salah satu ciri satu tingkat energi dari inti. Ciri lain dari suatu tingkat energi adalah besarnya varietas dan energi. Energi tingkat dasar dari suatu inti biasanya dinyatakan sebagai energi nol, dan biasanya energi yang lain besarnya dinyatakan relatif terhadap energi tingkat dasar tersebut, di mana varietas adalah sifat dari suatu gelombang atau status gelombang terhadap refleksi. Jadi, suatu tingkat energi I dapat dicirikan dengan energi I atau momentum sudut total I V pangkat I. Mengenai momentum sudut orbital dari masing-masing nukleon dalam inti dapat membentuk momentum sudut orbital total. Nukleon juga mempunyai spin yang dapat membentuk spin total. Nah, di mana gandengan L dan S ini membentuk momentum sudut total yang sering disebut juga dengan spin dari inti. Sedangkan varietas adalah sifat dari status gelombang terhadap refleksi. Bila disebut varietas genap, maka V-nya sama dengan positif. Dan bila disebut varietas ganjil, maka V-nya sama dengan negatif. Dari model kulit dapat ditentukan spin dan varietasnya yang merupakan ciri dari suatu tingkat energi. Nah, di sini adapun nukleon mempunyai spin 1/2 atau setengah. Karena nukleon bergerak, maka proton dan neutron juga mempunyai momentum sudut orbital. Struktur halus dapat diamati menggunakan dengan spektrometer dengan resolusi yang tinggi. Adapun gambar yang saya paparkan di atas atau di slide tersebut mengenai spin inti. Nah, ada dua putaran di mana spin up bernilai positif dan spin down bernilai negatif. Di sini saya akan lebih menjelaskan tentang gambar tersebut. Partikel selain berputar pada orbit, juga berputar pada porosnya. Suatu partikel bermuatan bermassa tertentu yang bergerak melingkar dengan kecepatan tertentu mempunyai momentum angular, di mana momentum angular merupakan besaran vektor dengan besar EH dan arah tegak lurus terhadap arah gerakannya. Partikel selain berputar pada orbit juga berputar pada porosnya atau spin, sehingga memiliki momentum angular spin, yaitu spin positif dan spin negatif. Di sini
Ada 4 klasifikasi berdasarkan jumlah proton dan neutronnya, yaitu ada genap-genap, ada genap ganjil, ada ganjil genap, dan ada ganjil ganjil. Nah, di sini ada beberapa hasil pengukuran spin inti. Nah, di situ ada nilainya, spin inti, A-nya, keterangan A-nya, dan kemudian intinya. Nah, pasti masih banyak yang bertanya tentang apa sih itu, mengapa demikian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel tersebut. Neutron dengan A genap atau ganjil, jumlah momentum angular genap. Jadi neutron dengan A genap atau ganjil, jumlah momentum angular genap. Namun momentum angular spinnya merupakan bilangan bulat jika A-nya genap dan bilangannya setengahan bilangan A ganjil. Nah, di sini bilangan bulatnya genap dan adapun setengah dari bilangan ganjil tersebut. Harga total momentum angular spin inti sangat kecil karena pengaruh gaya antar nukleon dan neutron yang berkecenderungan membentuk pasangan neutron stabil. Jadi di sini harga total momentumnya dapat membentuk pasangan neutron stabil. Nah, kembali kepada materi kita, yaitu energi inti atau energi ikat inti stabil. Nah, di mana setiap inti memiliki energi dasar yang rendah, keadaan dasar, dan energi yang lebih tinggi pada keadaan pembangkit. Banyak yang dapat kita jelaskan tentang nilai inti dan inti pada keadaan dasarnya. Apakah inti tersebut dapat berdiri sendiri untuk menjadi stabil atau mempunyai kemungkinan untuk penurunan radioaktivitasnya. Jadi di sini kita perlu mengetahui apakah inti tersebut dapat berdiri sendiri atau kemungkinan besar mempunyai kemungkinan untuk menurun radioaktivitasnya. Nah, di sini hampir semua sistem bekerja pada massa, radius, muatan, nilai rata-rata, dan lain-lain. Nah, pada pengujian terakhir tentunya perioditasnya juga akan terbukti. Model inti atom yang mana akan dipertimbangkan untuk dijelaskan dan dapat dibagi ke model semi klasik atau bisa juga disebut dengan partikel, di mana dapat diberi tentang kecenderungan sistematik umum dan model mekanika kuantum atau gelombang yang memberikan pemahaman tentang perioditasnya. Jadi hampir semua sistem bekerja pada massanya, radiusnya, muatannya, dan nilai-nilai rata-ratanya. Kemudian saya akan membahas lebih spesifik tentang energi inti atom, di mana M0 itu adalah massa atom. Di sini massa atomnya harus mengurangi energi peningkatan neutron. Maksudnya di sini inti setara dengan panas kondensasi dalam setetesan cairan. Seperti yang telah kita lihat, energi ikat per nukleon hampir konstan. Oleh karena itu, istilah koreksi sebanding dengan jumlah partikel dalam dan diberikan oleh massa 1 sama dengan negatif A1, di mana A tanda negatif berarti A meningkat massa lebih banyak diubah energi inti agar dapat dalam lipatan energi ikat total. Nah, dari A1 konstan akan dievaluasi nantinya. Nah, di sini saya akan lebih memperjelas apa sih itu energi ikat. Nah, energi ikat itu atau biasa disebut dengan binding energi adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan inti menjadi proton dan neutron pembentuknya. Jadi energi ikat adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan inti
inti menjadi proton-proton dan neutron-neutron pembentuknya. Nah, di mana energi sama dengan M kali C pangkat 2. Keterangan yang dapat saya ambil dari situ adalah kenaikan energi akan menaikkan massa bendanya. Nah, di situ yang perlu kita pahami bersama bahwa jika E ikat bermuatan Joule dan sigma massa kilogram, maka C pangkat 2 itu adalah bernilai 3 kali 10 pangkat 8. Nah, akan tetapi jika E ikat bermuatan ME kali V dan sigma M sama, maka C pangkat 2 bernilai 931,4 ME kali P. Nah, kembali ke kestabilan inti, kita membahas kembali ke materi yang kedua, yaitu kestabilan inti. Untuk menentukan kestabilan inti, salah satu parameter yang digunakan adalah perbandingan antara jumlah elektron dengan jumlah protonnya. Nah, di sini inti atom akan stabil jika memiliki nilai N dibagi Z min 1. Untuk mengetahui kestabilan inti, dapat dilihat pita kestabilan inti, yaitu di mana di grafik atau gambar hubungan antara jumlah proton dengan jumlah neutron. Nah, di sini saya akan memaparkan atau mentampilkan sebuah grafik. Nah, ini grafik kestabilan, di mana jumlah neutronnya dan jumlah proton Z-nya dengan beberapa pengecualian. Di sini inti stabil memiliki jumlah neutron N yang sama atau melebihi jumlah proton Z. Nah, agar sebuah inti stabil, gaya tolak elektrostatis antar proton-proton harus seimbang dengan gaya tarik antara neutron-neutron yang dihasilkan oleh gaya inti. Nah, satu proton menolak seluruh proton lainnya di dalam inti karena gaya elektrostatisnya memiliki jangkauan yang lebih jauh, di mana begitu jumlah proton Z dalam inti bertambah, maka jumlah neutron N-nya harus bertambah lebih banyak jika kestabilannya ingin dipertahankan. Jadi jika ingin dipertahankan maka harus sama. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang sebuah gambar, di mana gambar itu memiliki lingkaran-lingkaran terisi menyatakan inti-inti stabil dan lingkaran-lingkaran terbuka menyatakan inti-inti radioaktif. Coba perhatikan gambar yang ada di samping, bahwa misalnya bahwa xeon 54 mempunyai 26 isotop, 9 diantaranya stabil dan 17 diantaranya radioaktif. Nah, setiap isotop xeon mempunyai 54 proton dan 54 elektron ekstra nuklir. Untuk atom-atom netral, banyaknya neutron berkisar antara M sama dengan 64 atau massa sama dengan 64 sampai N-nya sama dengan 89, di mana nomor massanya itu nomor massanya itu 89 dan A sama dengan N ditambah Z, berkisar antara 118 sampai 143. Nah, di sini tidak ada elemen lain yang mempunyai isotop sebanyak itu. Nah, dari gambar di samping dapat diketahui bahwa untuk inti ringan Z kurang dari 20, maka jumlah proton sampai dengan 20. Perbandingan antara N dan Z minus 1, di situ hasil perbandingannya. Jadi, untuk inti yang lainnya, nilai N dibagi Z itu harus lebih dari 1. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan ucapan atau adapun yang kekeliruan yang saya paparkan pada pertemuan kali ini, mohon dimaafkan, karena saya juga manusia biasa, tak luput dari kesalahan.
kritik dan saran sangat saya butuhkan pada video saya kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.